Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua peserta latihan dasar fungsional bagi penyuluh KB yang saya sayangi dan juga para fasilitator Balai KKB Pati yang saya hormati, izinkan saya pertama-tama menyampaikan perkenalan diri saya, yaitu perkenalkan, nama saya Artika Chandra Julian Putri atau biasa dipanggil Artika. Saya sebagai penyuluh KB yang bertugas di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya mengenai materi yang sudah diberikan kepada para fasilitator tentang konsep dasar mekanisme operasional. Bagi para teman-teman semua dan juga para fasilitator, saya sebelumnya akan meminta maaf apabila salah kata dalam penyampaian ataupun dalam pemahaman yang saya pahami. Jadi mohon dimaafkan ya, karena kita semua belajar bersama-sama. Oke. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar mekanisme operasional atau yang biasa disingkat dengan MEKOP. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, penyuluh keluarga berencana harus melakukan prosedur kerja penyuluh keluarga berencana secara tepat, efektif, efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata kerja PKB dalam penggarakapan program merupakan acuan ataupun rambu-rambu prosedur kerja penyuluh KB dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional di tingkat lini lapangan. Tata kerja penyuluh keluarga berencana itu biasa kita kenal dengan 10 langkah PLKB. Ayo teman-teman, ingat nggak 10 langkah PLKB itu apa aja? Oke, mari kita simak dengan video selanjutnya ya. Penyuluh keluarga berencana itu mempunyai 10 langkah PLKB. Yang pertama adalah pendekatan tokoh formal. Tokoh formal yang dimaksud itu apa sih? Bisa camat, bisa lurah, bisa kepala puskes, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah pendataan dan juga pemetaan sasaran. Dalam bekerja kita harus mempunyai data yang tepat dan juga kita harus melakukan pemetaan. Kira-kira data tersebut itu sebagai apa? Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu pendekatan tokoh informal. Tokoh informal bisa sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang berada di wilayah binaan kita masing-masing. Dan yang keempat adalah pembentukan kesepakatan. Untuk yang kelima adalah penguatan hasil kesepakatan. Jadi setelah kesepakatan tersebut itu dibentuk, harus adanya penguatan dari hasil kesepakatan yang sudah dibentuk. Dan untuk yang keenam yaitu HIE atau penyuluhan bersama tokoh masyarakat. Jadi ketika kita memberikan penyuluhan harus melibatkan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang ketujuh adalah pembentukan grup pelopor. Yang kedelapan adalah pemberian pelayanan teknis terpadu. Yang kesembilan adalah pencatatan dan juga pelaporan. Dan yang kesepuluh adalah pembinaan dan juga evaluasi. Jadi teman-teman harus diingat ya 10 langkah PLKB ketika kita bekerja di suatu wilayah. Untuk selanjutnya mengenai mekanisme operasional lini lapangan. Jadi mekanisme operasional lini lapangan itu apa sih? Yuk kita simak jawabannya. Jadi mekanisme operasional lini lapangan adalah langkah-langkah operasional program Bangga Kencana yang bekerja atau berfungsi dengan baik, teratur, terencana, dan terus-menerus. Selanjutnya, yang satu sama lain itu juga berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, di desa atau kelurahan, tingkat RW atau dusun, dan juga sampai ke tingkat RT dalam upaya mencapai sasaran program Bangga Kencana. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan MEKOP. Jadi tadi kan udah dijelaskan mengenai MEKOP itu apa. Sekarang tujuannya kenapa sih kita sebagai penyuluh KB itu wajib melakukan MEKOP di tingkat lini lapangan. Yang pertama adalah tersampaikannya informasi teknis maupun politis yang berkaitan dengan pengelolaan program Bangga Kencana atau
atau program-program pembangunan lainnya kepada pengelola program di desa. Dan yang kedua adalah terbentuknya kesepakatan operasional dari berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah. Dan yang ketiga adalah berlangsungnya pengelolaan program Bangga Kencana secara terencana, terstruktur, dan juga terus-menerus. Mekanisme operasional lini lapangan itu adalah langkah-langkah operasional program Bangga Kencana melibatkan seluruh potensi yang ada. Tadi kan sudah disebutkan ya teman-teman, jadi dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa ataupun kelurahan, tingkat RW ataupun dusun, sampai ke tingkat RT. Nah, dalam mencapai sasaran program pembangunan keluarga kependudukan dan juga keluarga berencana. Untuk selanjutnya mengenai pemangku kepentingan dalam manajemen operasional program Bangga Kencana, itu dimulai dari pusat. Pusat itu berarti dari BKKBN. Terus selanjutnya turun lagi ke provinsi, yaitu dinas provinsi, koordinasi ataupun sinergitas program Bangga Kencana di tingkat provinsi. Selanjutnya turun lagi ke kabupaten ataupun kota, yaitu melalui bupati atau wali kota. Terus turun lagi ke kecamatan, yaitu camat, LPM, kepala puskesmas, PKK, tenaga kesehatan, dan juga sebagainya. Terus selanjutnya turun lagi ke tingkat kelurahan ataupun desa, lurah, LPM, kepala puskes, tenaga kesehatan, dan turun lagi ke RW ataupun ke RT. Untuk selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kegiatan MEKOP. Yang pertama adalah staff meeting, terus rakor kecamatan, rakor desa, pembinaan IMP, pertemuan Pokja Kampung KB, KIE, pelayanan, dan juga pencatatan dan juga pelaporan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Dadah.